adik-adik, selamat datang di channel Bimbel AB bersama Kak Nadia yang akan membantu adik-adik belajar mudah tanpa ribet. Hari ini kita akan membahas sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Yang kita akan pelajari pembahasannya yaitu tentang sel, di mana bagiannya yang pertama pengertian sel, jenis-jenis sel, pengertian sel prokariotik dan sel eukariotik, dan juga bagian utama sel, serta yang terakhir adalah macam-macam organel sel. Oke, kita bahas tentang pengertian sel. Sel merupakan satuan unit terkecil makhluk hidup yang menjadi dasar penyusun bagian-bagian tubuh. Adik-adik tahu nggak sih tubuh manusia terdiri atas beberapa unit, dimulai dari unit terkecil hingga unit terbesar. Urutan unit terkecil hingga unit terbesar tersebut akan membentuk struktur organisasi kehidupan. Oke, selanjutnya tentang struktur kehidupan. Hierarki biologi atau struktur kehidupan adalah tingkatan atau unit penyusun makhluk hidup. Struktur kehidupan dimulai dari atom penyusun molekul yang berukuran mikro hingga ekosistem yang berukuran makro dan sangat kompleks. Itu disebut dengan biosfer. Nah, di sini ada gambar dari struktur organisasi kehidupan. Yang pertama ada molekul, kemudian sel, yang ketiga jaringan, yang keempat organ, yang kelima sistem organ dan organisme. Selanjutnya, jenis-jenis sel. Sel terbagi atas dua, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik adalah sel yang memiliki nukleus atau inti sel, tetapi inti sel tersebut tidak dibungkus oleh membran inti. Sedangkan sel eukariotik yaitu sel yang memiliki inti sel dan dibungkus oleh membran inti. Nah, selanjutnya di sini ada gambar sel prokariotik dan sel eukariotik. Perbedaan dari gambar di sini adalah sel prokariotik terlihat lebih sederhana dibandingkan sel eukariotik. Karena dari sel prokariotik tidak memiliki membran inti seperti yang dilingkari pada gambar. Membran inti berfungsi untuk melindungi dari inti sel. Nah, adik-adik, sebenarnya dalam tubuh makhluk hidup, sel memiliki peranan penting. Sel-sel akan menyusun tubuh melalui perorganisasian yang sistematis. Apabila kamu ingin mengamati sel tumbuhan atau hewan, tidak bisa langsung dilihat mata, melainkan harus menggunakan mikroskop. Sel berukuran makroskopis yang artinya tidak dapat dilihat langsung oleh mata. Namun ada juga yang berukuran makroskopis yaitu dapat dilihat langsung oleh mata. Seperti telur burung unta dan sel saraf zarafah yang memiliki panjang lebih dari 1 meter. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang bagian utama sel. Yang pertama adalah membran sel, berfungsi untuk melindungi isi sel dan mengatur proses keluar masuknya zat ke dalam maupun keluar sel. Membran sel terdiri atas protein, lemak, dan fosfat. Nah, yang kedua ada sitoplasma. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat terjadinya proses metabolisme pada sel. Cairan sitoplasma mengandung senyawa organik seperti protein, karbohidrat, dan lain-lain. Nah, bagian utama sel yang ketiga adalah inti sel atau disebut juga dengan nukleus. Nukleus berfungsi sebagai pusat pengendali semua kegiatan sel. Di sana terdapat DNA yang membawa informasi berupa materi genetik yang mengatur sifat suatu individu. Yang terakhir adalah dinding sel. Dinding sel berfungsi sebagai pelindung tambahan untuk melindungi sel. Di sana terdapat senyawa kimia yang disebut dengan selulosa. Dan kita yang terakhir yaitu tentang organel-organel sel. Organel sel terbagi atas 4 macam. Yang pertama mitokondria yang berfungsi sebagai pernafasan sel.
Kemudian ada lisosom, berfungsi sebagai pencernaan sel, dan ada badan Golgi sebagai modifikasi protein, dan yang terakhir ribosom yang berfungsi sebagai sintetis protein. Oke adik-adik, sampai di sini dulu ya materi kita tentang sel. Untuk video selanjutnya kita akan membahas tentang jaringan serta sistem organ. Jangan lupa tonton terus ya videonya.